kelas 10 IPS. Ya benar. Kelas 10 IPS. Enggak ada. Jadi belum ada. Masih belum ya? Oh, ya udah kali. Nah, di sini sebelumnya izin perkenalan diri, saya Aulia selaku koordinatornya bersama dengan 4 orang rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Malang. Kita masuk ke materi pertama. Jadi kita akan menjelaskan secara singkat ya Universitas Muhammadiyah Malang itu apa. Di sini Universitas Muhammadiyah Malang itu adalah universitas yang jelas ya berlokasi di Kota Malang, yang berdiri di bawah Persyaratan Muhammadiyah pada tahun 1965. Pada saat ini terdapat 3 kampus utama. Terdapat 3 kampus ya. Yang pertama ini ada di Jalan Bandung, kemudian yang kedua ini ada di Jalan Bendungan Sutami, dan yang ketiga ini ada di Jalan Logomas. Nah, untuk kampus utamanya sendiri ini berlokasi di Jalan Logomas. Karena kegiatan perkuliahan untuk S1 berlangsung di sana. Kemudian yang untuk kampus 1 itu untuk tempatnya jurusan fisioterapi, sementara itu yang kampus 2 itu ada untuk jurusan kedokteran dan juga fitness. Kemudian di sini untuk program studinya sendiri ada 10 program studi ya untuk jenjang S1. Ya, antara lain itu ada Fakultas Agama Islam (FAI), kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FIPOL), kemudian ada FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Kedokteran. Kemudian selain itu juga ada jenjang D3 dan D4 yaitu jenjang menengah ya dari Fakultas Vokasi. Nah, untuk akreditasinya sendiri hampir keseluruhannya ini sudah mendapatkan akreditasi unggul. Sementara dari kampus sendiri dari BNPT itu akreditasinya juga sudah unggul. Selanjutnya program Center of Excellence atau COE. COE ini merupakan rancangan yang difokuskan untuk melatih kemampuan hard skill dan juga soft skill, dan juga yang dimiliki mahasiswa dan diharapkan dapat menjadi suatu keunggulan yang kompetitif sebagai modal tambahan untuk bersaing di dunia kerja tentunya. Nah, COE ini diselenggarakan oleh program studi bekerjasama dengan dunia usaha industri sebagai implementasi link and match antara perguruan tinggi dan dunia industri. Dan kemudian di sini terdapat kelas profesional. Jadi kelas ini seperti sekolah khusus yang fokus pada satu bidang, misalnya teknologi informasi, keuangan ataupun manajemen. Kemudian selanjutnya ada short course atau kursus singkat, adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dibutuhkan peserta dalam waktu yang relatif singkat. Di sini bisa kita lihat beberapa bidangnya, ada yang di bidang peternakan, pertanian, bidang manajer, ataupun bidang politik dan sebagainya. Kemudian benefit dari COE sendiri itu dengan mengikuti program ini, Anda tidak hanya memperoleh gelar sarjana, namun juga akan memiliki bekal yang cukup untuk bersaing di dunia pekerjaan. Dari benefit ini kita bisa mengefisiensi waktu, fokus pada praktik dari kelas yang sudah diambil sebelumnya, kemudian kolaborasi dengan suatu industri, kemudian kita bisa memperluas jaringan ataupun networking dan membuka peluang karir yang lebih luas. Oke, yang selanjutnya ini tentang jadi apa aja sih prestasi yang diraih sama UMM sendiri gitu. Dan di sini prestasinya itu dibagi dua. Yang pertama ada prestasi dan juga ada rekognisi. Nah, kalau kalian belum tahu ya, di sini rekognisi itu juga prestasi, tapi dia tuh merupakan prestasi non kompetisi. Jadi seperti pengakuan umum dari beberapa lembaga ataupun organisasi kepada UMM sendiri. Nah, dan rekognisi dan juga prestasinya tuh apa aja sih? Nah, ini banyak banget ya. Ada yang berkaitan dengan akreditasi gitu. Jadi ada ini, kemudian
futsal, basket, dan lain sebagainya gitu. Ada PSHT juga, atau mungkin e-sport bagi kalian yang suka nge-game itu cocok biasanya. Itu mungkin bisa banget gitu ikut e-sport. Terus habis itu ada juga kegiatan-kegiatan kayak koperasi mahasiswa, kemudian putra-putri kampus gitu bagi cewek-cewek yang mungkin suka modeling gitu ya, atau mungkin dia tuh public speakingnya bagus, itu bisa banget ikut putra-putri kampus gitu. Dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada informasi pembukaan mahasiswa baru di UMM. Nah, di UMM ini untuk tahun ini pembukaannya itu ada pada tanggal 1 November 2023 tahun kemarin. Kita bukanya lebih awal untuk pendaftaran di UMM. Itu buat program sarjana atau vokasi non kedokteran dan farmasi, karena kedokteran dan farmasi itu periodenya beda sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada program sarjana periode 2 itu pada tanggal 28 Mei sampai 22 Juli 2024 khusus untuk kedokteran dan farmasi. Terus untuk yang pasca sarjana untuk S2 itu ada pada tanggal 12 Februari sampai 13 Mei 2024. Itu bisa juga kita membuka jalur prestasi pakai raport kalian. Nah, itu kalau pakai raport itu kalian bisa dapat beasiswa biasanya sih selalu. Nah, untuk pendaftaran PMB ini kalian bisa lihat di website online umm.ac.id atau enggak kalian bisa lihat di IG-nya PMB UMM, PMB_UMM. Itu di situ ada informasi lengkap tentang PMB. Kalau kalian mau lihat dulu, kalau mau lihat tentang UMM-nya bisa lihat di web online UMM. Nah, untuk syarat pendaftarannya yaitu lulusan SMA atau sederajat bisa dari tahun 2021 sampai 2024 untuk tahun ini. Jadi kalian kalau gebiar masih bisa daftar di UMM. Terus untuk lulusan pondok atau pesantren kalian wajib memiliki ijazah madrasah atau ijazah negara atau paket C. Terus kalian bisa mengupload ijazah tersebut di web. Terus dan membayar biaya pendaftaran. Kalau untuk S1 itu biaya pendaftarannya 400.000. Terus untuk yang syarat khususnya untuk prestasi akademik tadi, nah kalian bisa mengupload raport semester 1 sampai 5. Kalau non akademik kayak sertifikat kalian menang lomba apa, ikut apa itu bisa diupload juga sebagai persyaratan. Terus syarat umumnya itu tadi kalian bisa mengisi biodata di web online.umm.ac.id atau aplikasinya ada kita di PMB UMM. Terus untuk prestasi akademik tadi kalau di kita kan ada BBB sama SPP. Nah, kalau kalian lewat jalur prestasi akademik kalian itu ada beasiswa 100% untuk tidak membayar BBB di semester 1. Jadi ada keringanan. Nah, ini tadi untuk beasiswa mahasiswa barunya. Kita ada beasiswa mahasiswa kalian tak unggul jalur prestasi tadi. Nah, di sini kan berupa potongan SPP semester 1 sebesar 100%. Jadi 100%. Jadi di semester 1 itu kalian tidak perlu membayar SPP. Jadi ada keringanan lah, dikit lah. Terus yang non akademik tadi, kalian bisa lewat kalian juara lomba apa itu kalian bisa masuk itu, bisa dicantumkan persyaratannya itu. Terus yang untuk kita ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi di KIP ini kita bebas biaya SPP dan BBB subsidi selama kita kuliah sama 8 semester. Dan ada biaya hidupnya juga. Jadi kalian nggak perlu mikir-mikir biaya kuliah UMM itu, terus biaya hidup. Terus juga ada alumni sekolah Muhammadiyah. Kalian kan sekolah di Muhammadiyah. Nah, itu bisa menjadi keuntungan. Ada potongan DP sebesar 50% untuk semua program studi. Terus kita ada beasiswa yatim atau yatim piatu juga.
program pendidikan ulama atau tajin, terus ada saudara kandung juga. Itu kalau saudara kandung kalian ada yang masuk UMM itu dapat beasiswa, kayak kakak kalian itu kita ada beasiswanya. Jadi selain tadi beasiswa dari kampus yang sudah dijelaskan sama teman saya, ini ada beberapa beasiswa lain yang mungkin kalian bisa apply selama masa kuliah, beasiswa umum ya. Nah, dari beberapa yayasan atau organisasi, mungkin seperti dari Bank Jatim, dari Jarum, beasiswa Jarum, kemudian ada dari Kemdikbud juga, Kemdikti. Nah, selain itu kalian juga kalau seandainya tertarik untuk mengikuti program pertukaran ke luar negeri, nah ini juga banyak nih mahasiswa UMM yang ikut, seperti dari programnya Erasmus dan juga ISMA, biasanya sih di semester 6. Nah, nanti kalau seandainya kalian misalkan di kampus, kalian tertarik untuk ikut pertukaran, kalian bisa coba apply ke Erasmus atau ISMA. Lumayan ini bisa kadang ada yang sampai ke Korea,